Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ivanka Putri dengan NIM B119161 Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai hapusnya perikatan menurut pasal 1381 BW, yaitu 1. Pembayaran, 2. Konsignasi, 3. Inovasi, 4. Kompensasi, 5. Percampuran hutang, 6. Pembebasan hutang, 7. Musnahnya barang terhutang, 8. Pembatalan, 9. Berlakunya syarat batal, dan 10. Lewat waktu. Dalam arti sempit, pembayaran ialah melaksanakan prestasi menurut pasal 1382. Sedangkan dalam arti luas, pembayaran bukan hanya dalam pembayaran uang, tapi setiap tindakan pemenuhan prestasi. Menurut pasal 1393 BW, tempat pembayaran pada asasnya pembayaran dilakukan di tempat yang diperjanjikan. Dasar hukumnya yaitu dari pasal 1404 sampai 1012 BW. Dilakukan apabila kreditur menolak pembayaran. Hanya dimungkinkan dalam dua hal, yaitu 1. Hutang uang dan 2. Hutang benda bergerak. Dilakukan atas dasar bantuan notaris atau jurusita bila pembayarannya ditolak oleh kreditur. Maka dilakukan pembuatan berita acara menurut pasal 1407 ayat 7. Pembaruan utang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru. Bentuknya ada 3, yaitu novasi objektif, novasi subjektif pasif, dan novasi subjektif aktif. Dasar hukumnya yaitu dari pasal 1424 sampai 1435 BW. Ini terjadi manakala kreditur dan debitur saling berhutang. Jadi kedua belah pihak masing-masing menjadi kreditur dan masing-masing menjadi debitur. Dasar hukumnya dari pasal 1436 sampai pasal 1437. Menurut pasal 1436, bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang atau terjadi demi hukum. Pada umumnya terjadi karena pewarisan. Pencampuran hutang menghapuskan perjanjian. Dasar hukumnya dari pasal 1438 sampai 1443. Maksudnya ialah tindakan kreditur membebaskan kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian. Cara pembebasannya yaitu dengan cara cuma-cuma, dengan cara pembebanan, dan dengan cara pembebasan utang boleh tertulis ataupun lisan. Musnah atau hilangnya barang harus memenuhi hal-hal berikut. 1. Di luar kesalahan debitur. 2. Terjadi sebelum penyerahan. Dan 3. Tetap musnah di tangan kreditur, seandainya barang itu tetap diserahkan. Menurut pasal 1444 ayat 2. Dasar hukumnya yaitu pasal 1446 sampai 1456 BW. Pengertian di sini ada 2, yaitu 1. Dapat dibatalkan dan 2. Batal demi hukum. Ketentuan pasal 1446 BW, di dalamnya terdapat ketentuan batal demi hukum, padahal yang dimaksud tidak demikian. Untuk menentukan dapat dibatal atau batal demi hukum, digunakan tolak ukur kepentingan. Perikatan bersyarat ada 2, 1. Syarat tangguh dan 2. Syarat batal. Syarat batal ialah perjanjian telah lahir sejak dibuat, tetapi menjadi batal apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Syarat batal berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Menurut pasal 1946 BW, suatu alat untuk memperoleh atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu. Ada 2 macam daluarsa, yaitu 1. Akuisitif, yaitu mempunyai hak milik atas suatu barang, menurut pasal 1963 BW. 2. Eksintensif, yaitu dibebaskan dari suatu perikatan, artinya kalau sudah lewat waktu atau daluarsa tertentu, maka debitur dibebaskan untuk melakukan prestasi atau tidak kewajiban hukum. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.